Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada. Kita punya pengalaman pandemi yang luar biasa ya, selama kurang lebih 3 tahun. Dari tahun 2020 hingga tahun 2023, seluruh dunia itu mengalami pandemi COVID. Ya, terlepas dari pro kontra tentang apakah ini pandemi atau ini adalah pandemi, apakah ini virusnya terbuat oleh alam, apakah virusnya ini dibuat oleh laboratorium yang sebetulnya kalau Anda mau tahu virusnya dari mana, saya sudah cerita di buku saya ya, buku Pandemi Pembelah Peradaban. Anda di sini mendapatkan referensi yang sangat komprehensif, tulisan dari saya. Jadi Anda tahu COVID itu terbuat dari apa, terbuatnya di mana, bagaimana mekanismenya, bagaimana cara pembuatannya, semua sudah saya tulis lengkap di sini. Nah, hari ini, sahabat Dokter Tifa semuanya, saya ingin memberikan sebuah pelajaran yang sangat penting, di mana keberadaan penggunaan herbal yang saya formulasikan dengan nama rempah Nusa itu adalah sebuah anugerah alam yang sangat efektif dan bermanfaat sebagai perisai di masa pandemi. Dan insya Allah ini menjadi sebuah pelajaran yang berharga, menjadi sebuah senjata yang berharga buat kita semua menghadapi pandemi di masa depan. Pandemi menyapu dunia selama 3 tahun, meluluh lantakkan tatanan yang telah dibangun. Harapan bertumpu pada ilmu pengetahuan dan juga kebijaksanaan nenek moyang, seperti penggunaan rempah-rempah dari kedalaman hutan-hutan, kebun-kebun, ladang-ladang di seluruh Indonesia. Tumbuhan herbal telah menjadi sahabat setia manusia dalam menghadapi wabah itu sejak zaman dulu. Sekarang di era modern, di mana ilmu kedokteran berkembang pesat, peran herbal kembali diperhitungkan. Dalam perang melawan virus ketika masa pandemi, saya dan kawan-kawan komunitas sahabat Dokter Tifa, relawan pejuang lawan COVID waktu itu, herbal diterapkan bukan hanya sekedar sebagai warisan tradisional, tapi juga menjadi senjata yang sangat efektif untuk melawan coronavirus, melawan virus COVID. Dalam sejarah pandemi, sejarah mencatat bahwa manusia telah lama bergantung pada herbal dalam menghadapi wabah. Saat Black Death, ya itu pandemi Black Death menghantam Eropa di abad 14, berbagai tanaman herbal ya digunakan untuk melindungi masyarakat dari penyakit tersebut. Begitu pula saat pandemi flu Spanyol di tahun 1918, masyarakat mengandalkan ramuan herbal seperti jahe, kunyit, dan lain-lain untuk meningkatkan daya tahan tubuh mereka. Di Asia sendiri, khususnya di Indonesia, herbal-herbal dibuat menjadi jamu dan itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Resep-resep herbal yang dibuat menjadi jamu itu turun-temurun sudah diwariskan dari generasi ke generasi, telah terbukti membantu masyarakat bertahan dari berbagai penyakit menular. Dalam buku saya, ya, dalam buku saya Pandemi Pembelah Peradaban, saya tulis dalam satu bab khusus, bab 7 ya. Buat yang sudah punya bukunya, silakan Anda buka halaman 233. Herbal ini menjadi bagian dari kedokteran integratif, di mana herbal menjadi kekuatan komprehensif melawan virus. Tidak hanya virus COVID, tapi juga berbagai virus yang lain ya. Jadi ini pun ada bukti empirisnya, juga ada bukti scientific base-nya. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang mendukung manfaat herbal dalam menangkal penyakit. Ya, beberapa jenis herbal yang saya gunakan dan saya formulasikan dalam formula herbal saya untuk melawan virus waktu pandemi, yaitu rempah Nusa itu terdiri atas 7 komponen bahan herbal ya. Yang pertama adalah jahe merah, jahe putih, kemudian kunyit, sereh, jeruk lemon, kemudian daun bambu, dan gula aren. Dan alhamdulillah pada masa pandemi sudah digunakan berjuta-juta orang di seluruh Indonesia. Salah satunya ya jahe. Jahe itu sudah terbukti secara ilmiah memiliki sifat antiinflamasi dan juga sebagai imunomodulator. Jahe sudah diteliti oleh banyak sekali penelitian, salah satunya dimuat dalam International Journal of Molecular Science
menunjukkan bahwa senyawa di dalam jahe yang namanya gingerol, antioksidan, senyawa aktif bioaktif dapat menghambat replikasi virus tertentu dan meningkatkan respon imun tubuh. Makanya jahe saya masukkan di dalam komponen formula rempah nusa saya. Kemudian temannya jahe yaitu kunyit. Memiliki senyawa aktif yang namanya kurkumin. Dia terbukti memiliki efek antivirus dan antiinflamasi yang signifikan. Beberapa penelitian yang sudah diterbitkan dalam banyak jurnal, termasuk yang ditulis dalam Frontiers in Microbiology, menunjukkan bahwa kurkumin yang ada dalam kunyit dapat menghambat replikasi virus, termasuk virus COVID. Jadi peran herbal dalam pandemi ini ada dalam 3 peranan. Sebagai pencegahan, karena dia bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas, dan antioksidan di dalam herbal tersebut bisa membantu melawan stres oksidatif akibat infeksi virus. Dan efek antiinflamasi dari herbal-herbal ini dapat mencegah peradangan berlebihan yang sering menjadi komplikasi dalam infeksi virus. Kemudian terapi dan pemulihan. Herbal seperti yang saya gunakan di dalam rempah nusa itu membantu mempercepat pemulihan dengan mengurangi peradangan dan meningkatkan regenerasi sel. Herbal-herbal ini juga memiliki efek adaptogenik yang membantu tubuh beradaptasi dengan stres akibat infeksi dan mempercepat pemulihan. Bagaimana integrasi penggunaan herbal dengan kedokteran modern, dengan pengobatan modern? Jadi meskipun herbal-herbal memiliki banyak manfaat, tetapi penggunaannya harus dilakukan dengan bijak berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi betapa pentingnya mengintegrasikan antara pengobatan tradisional menggunakan herbal dengan farmakologi modern. Yang pertama, prinsip-prinsip dalam penggunaan herbal secara aman untuk Anda semua, konsultasi dengan tenaga medis. Jadi saya sebagai dokter yang bergerak dalam bidang nutrisi sudah menyediakan diri saya sebagai referensi untuk apabila Anda menggunakan herbal-herbal bagi Anda untuk bisa melawan virus ya. Karena apa? Ada dosisnya yang tepat. Herbal ini kita harapkan senyawa-senyawa bioaktifnya yang ada pada herbal-herbal tersebut dapat berdampak signifikan jika dosisnya tepat. Tetapi kalau melebihi dosis yang seharusnya, dia bisa terjadi intoksikasi. Jadi dosis yang tepat harus diperhatikan, walaupun itu herbal yang sudah common digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian penggunaan herbal itu juga harus dari sumber yang terpercaya, tidak hanya empirical base, tapi juga scientific base. Dan bagaimana cara meracik harus benar-benar dilakukan dengan cara yang betul-betul tepat. Saya sudah beberapa kali memberikan tutorial ya dalam bentuk video, silakan Anda cari. Jadi simpulannya, kalau kita mau menggunakan herbal untuk melawan virus, melawan pandemi, maka kita harus melakukannya dengan bijak dan berbasis ilmu pengetahuan. Penggunaan herbal harus didukung oleh ilmu, diterapkan dengan bijak, dengan dosis yang tepat, sehingga menjadi salah satu solusi dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh pada masa pandemi. Di tengah ketidakpastian dunia, satu hal yang pasti teman-teman, sahabat Dr. Tifa semuanya, alam telah menyediakan segala yang kita butuhkan. Kini tugas kita memanfaatkannya dengan kebijaksanaan dalam ilmu pengetahuan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat Dr. Tifa semuanya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.